Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3054. Aku yakin kau tak akan mempermalukan dirimu di hadapan para kultivator dunia, suara tetua Chen terdengar. Biarawati tua Laut Selatan memfokuskan pandangannya dan berkata dengan dingin, tentu saja aku tak akan melakukan itu. Namun, meskipun ada banyak individu berbakat di dunia, berapa banyak yang benar-benar pantas mendapatkan pengakuan Lingqi? Lingqi menjadi pewaris Laut Selatan, kita membuktikan bakatnya yang luar biasa. Sekte Tianxuan akan segera memasuki dunia, kan? Suara ini mengejutkan para kultivator dunia. Sekte Tianxuan, makhluk yang bahkan lebih kuat daripada pasukan paling elit sekalipun. Sekte terhebat di dunia. Setelah mendengar ini, para kultivator dunia mengerti maksud biarawati tua. Jika seorang murid Sekte Tianxuan memasuki dunia dan diakui oleh Lingqi, Sekte Pembunuh Darah kemungkinan besar akan terdegradasi ke barisan paling belakang. Percakapan antara dua tokoh kuat itu mengejutkan para kultivator dunia. Dalam pikiran mereka, begitulah adanya. Semua sekte dan keluarga lain berada di bawah pertimbangan mereka, ujar seseorang. Zhu Tiandi berdiri di sana, diam. Ia tahu persis mengapa biarawati tua Laut Selatan berbicara begitu terbuka hari ini. Ini adalah peringatan bagi dunia, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan Laut Selatan harus menahan diri untuk tidak memprovokasi Lingqi. Ini adalah pencegah. Bagi Lingqi, biarawati tua Laut Selatan tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan dunia tentangnya. Tentu saja, kata-kata ini secara khusus ditujukan kepada Lin Yan. Namun Zhu Tiandi tidak mengerti mengapa tokoh dari Sekte Pembunuh Darah ini juga mengucapkan kata-kata seperti itu. Haha, ingat kata-kataku hari ini. Tetua Chen tertawa. Wus. Detik berikutnya, biarawati tua Laut Selatan telah pergi. Tetua Chen tetap diam. Adapun Lin Yan, ekspresinya tegas. Ia bukan hanya pemimpin Sekte Pembunuh Darah, tetapi juga kepala Sekte Tianxuan. Sekarang Sekte Pembunuh Darah telah bangkit kembali, dan Sekte Tianxuan akan segera turun ke alam Tiangeng, statusnya benar-benar melampaui jenius manapun di dunia. Namun, Lin Yan tidak pernah secara terbuka menyatakan fakta ini. Kalaupun dia melakukannya, berapa banyak yang akan mempercayainya? Semua orang di dunia mengatakan klan Lin telah kehilangan garis keturunannya dan tidak akan pernah menjadi kuat lagi. Mungkin hanya Tetua Chen dari Sekte Pembunuh Darah dan Tetua Agung Sekte Tianxuan yang percaya bahwa Lin Yan dapat mengembalikan kejayaan sekte mereka. Guru, maafkan saya karena tidak menceritakan semuanya kepada Nanhai. Hari ketika identitas saya sebagai pemimpin Sekte Pembunuh Darah terungkap, orang-orang dari segala penjuru seharusnya datang untuk memberi penghormatan, bukan dalam keadaan seperti ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan suara Tetua Chen memasuki pikiran Lin Yan. Pada saat itu, Lin Yan akhirnya sepenuhnya memahami lokasi Tetua Chen. Dia telah berada di dalam Sekte Pembunuh Darah selama ini. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya datang dengan selembar kertas kuning. Tanpa satu orang pun, selembar kertas pun dapat membunuh seorang kuasi reinkarnasi. Kekuatan macam apa itu? Tidak masalah, jawab Lin Yan. Guru, saya punya beberapa hal untuk dibicarakan, kata Tetua Chen, nadanya berat karena serius. Ketika aku membunuh Master Sekte Darah, aku membaca beberapa ingatannya. Dia memang terhubung dengan tanah terlarang kehidupan dan kematian. Ini bukan hanya satu tanah terlarang, ini juga mencakup tebing darah, jiwa pemakaman, pemakaman tak terbatas, dan neraka 9 neter. Kata-kata Penatua Chen membuat Lin Yan berkonsentrasi. Lin Yan tidak menyangka Master Sekte Darah akan begitu terlibat. Satu hal lagi, seharusnya aku bisa membaca sebagian besar ingatannya, tetapi ada bagian tentang asal-usulnya yang belum bisa kubaca. Selain itu, salah satu surat wasiatnya tidak ada di sini. Mungkin karena ini, kami belum bisa mengetahui asal-usulnya sekarang, tetapi beberapa dari kami telah menebak beberapa hal. Mendengar ini, Lin Yan mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Will adalah manifestasi sejati dari makhluk yang kuat. Will tidak akan ada di sini. Bukankah itu berarti lawannya mungkin belum sepenuhnya mati? Mungkinkah ia masih bisa muncul di dunia dalam wujud lain? Kepala merah darah ini sungguh tangguh dan tidak mudah dilenyapkan. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan begitu banyak area terlarang dan ingin mendapatkan aura terlarang, dia tidak mungkin datang dari area terlarang. Selain itu, hanya ada dua tempat tersisa. Dunia bawah atau surga. Saat suara Penatua Chen merendah, Lin Yan teringat apa yang dikatakan kepala merah darah sebelumnya.
Dia telah mengakui bahwa dia tidak mempraktikkan teknik surga dan bumi. Dari mana dunia bawah berasal? Tanya Lin Yan. Dunia bawah berasal dari bawah tanah. Di antara dunia bawah dan surga terdapat dunia surga dan bumi, yang mewakili apa yang orang biasa sebut dunia. Petik 2. Tidak ada kultivator di dunia ini yang tahu di mana dunia bawah berada. Lin Yan tidak menyangka Chen Tua benar-benar mengetahuinya. Sepertinya kepala merah darah itu hanya bisa berasal dari dua tempat ini. Ada satu hal lagi. Karena kau adalah pemimpin sekte pembunuh darah, kau tidak perlu khawatir tentang apapun di Laut Cina Selatan. Kau dan Ling Qi bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Petik 2. Laut Cina Selatan sebenarnya, lupakan saja. Beberapa hal lama di masa lalu tak bisa diungkit. Kata Chen Tua. Namun, ketika ia menyebut Laut Cina Selatan, ia akhirnya berhenti bicara. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Kemudian suara Chen Tua menghilang, dan kertas kuning itu pun memasuki kehampaan, sepenuhnya menuju sekte pembunuh darah. Lin Yan mengembuskan napas, matanya terfokus ke bawah, pertempuran ini, akhirnya berakhir. Tempat di bawah telah menjadi lautan darah, dan ada begitu banyak mayat bertumpuk di sini. Jika tempat ini dibiarkan seperti ini, pasti akan menjadi tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, Lin Yan memadatkan jimat Tiangeng, memadatkan situasi agung langit dan bumi di tangannya, lalu terus-menerus melenyapkan niat membunuh di sini, bahkan mengubah medan pegunungan dan sungai, dan akhirnya mengubah aura tempat ini. Aku tak menyangka akan berakhir seperti ini. Petik 1. Ras manusia tak terbayangkan. Pada saat ini, banyak orang menghela napas. Setelah pertempuran ini, nama Lin Yan akan tercatat dalam sejarah. Dengan King Hua dan yang lainnya di ras manusia, aku khawatir tak seorang pun berani bergerak dengan mudah. Dunia sedang berjuang untuk supremasi, bukan hanya umat manusia. Saat ini, mata para praktisi dari berbagai ras tertuju. Umat manusia telah menunjukkan kekuatannya yang dahsyat kali ini. Akan sulit bagi para praktisi untuk menghadapi umat manusia dalam waktu singkat. Lalu, pertempuran antar ras lain akan sangat sengit. Boom! Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Di atas langit, sebuah suara terdengar, akulah pewaris Laut Cina Selatan, dan kau, Tian Yuan, juga ingin membunuhku. Suara ini menyebar ke segala arah. Tian Yuan begitu kuat, berapa banyak orang yang bermimpi untuk melangkah ke dalamnya. Namun sekarang, biarawati tua dari Laut Cina Selatan melangkah ke Tian Yuan sendirian, menekan seluruh Tian Yuan dan membuatnya tak bisa bernapas. Suara itu bahkan bergema melalui Tian Yuan hingga ke seluruh wilayah kekaisaran. Boom! Dalam sekejap, sebuah raungan terdengar, diikuti oleh gelombang suara dahsyat yang hampir menyelimuti area tersebut. Senjata reinkarnasi. Sepertinya Anda, sebagai dekan jurusan Tian Yuan ini, memang memiliki latar belakang, tetapi saya di sini, bagaimana mungkin senjata reinkarnasi menghentikan saya sedikit pun? Suara biarawati tua dari Nanhai terdengar lagi. Pada saat ini, 4 penjuru terguncang. Senjata reinkarnasi itu abadi. Senjata ajaib yang benar-benar mengandung kehendak orang kuat reinkarnasi belum pernah dilihat oleh para praktisi di era ini. Sekarang mereka menatap langit, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Saya meminjam senjata ini dari benua Tianxuan hanya untuk membahas segala sesuatu di wilayah terlarang Tianyuan dan menekan iblis kuno. Saya tidak berniat bertarung dengan Nanhai. Saya sudah tahu semua ini. Feng Wushui adalah dalangnya. Hidup dan matinya diserahkan kepada Nanhai untuk diputuskan. Hanya saja orang lain di Tianyuan tidak punya niat. Saya harap Nanhai bisa berhenti dan tidak mempersulit orang lain. Sebuah suara juga terdengar dari Tianyuan.